Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema persiapkan dirimu ikut berpesta perjamuan kawin anak domba. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir di pagi ini, yaitu Bapak Bayu, Ibu Lea dari Bandung, kemudian Bapak Berti, Ibu Susi, dan Niko dari Bekasi, serta Rima dari Saparua, di sebelah mana duduknya. Ya, bisa berdiri, kasih salam, saudara-saudara. Ya, selamat datang. Selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjut. Pagi ini sebetulnya ada 3 kesaksian. Tetapi karena waktu, maka saya akan bacakan ibadah besok, hari Minggu. Oke, kita akan mempelajari tentang materi kita pagi ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, cukup panjang, di dalam kitab Matai atau Matius 22, ayat 1 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Dan seraya melanjutkan, Yesua berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk putranya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta perkawinan itu. Tetapi karena tidak mau datang, ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain, seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu jantan dan yang tambun-tambun milikku, yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta perkawinan itu. Namun dengan mengabaikannya, mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Dan yang selebihnya, sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan ketika mendengarnya, raja itu menjadi marah, dan dengan mengirimkan tentaranya, dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta perkawinan telah siap, tetapi karena yang telah diundang tidaklah layak, oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta perkawinan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang, sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik. Dan pesta perkawinan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan di situ, ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta perkawinan. Dan dia berkata kepadanya, hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta perkawinan? Namun dia terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya yang mengikat kaki dan tangannya, angkatlah dia, campakkanlah ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan
kitab suci kita. Saya yakin kita semua pasti sudah hafal dengan kisah ini. Kisah tentang seorang raja yang bikin pesta perkawinan untuk putranya. Dia undang semua kerabat-kerabatnya, semua orang-orang yang dia kenal, yang dia kasihi tentu saja. Tetapi sayang sekali orang-orang itu tidak mau datang. Mengabaikannya. Kemudian dia undang lagi melalui kurir-kurir yang lain, hamba-hamba yang lain. Tapi tanggapannya tidak baik. Sehingga akhirnya orang-orang yang berbuat jahat itu enggak layak. Dan pesta perkawinan itu tidak berhenti. Pesta perkawinan itu terus berlangsung. Tapi kali ini undangannya diobral habis kemana-mana. Kepada orang-orang di persimpangan jalan, apakah itu orang baik atau orang jahat, pokoknya undang semua. Dan ternyata dalam undangan itu ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, sehingga mereka disingkirkan. Nah, kisah ini sebetulnya berbicara tentang masalah keselamatan, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran tentang keselamatan yang Bapa Yahwe sedang lakukan. Seperti kita ketahui bahwa sang raja itu berbicara tentang otoritas yang tertinggi, yaitu Bapa Yahwe. Sementara putranya yang dikatakan dalam perkawinan itu tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Dan undangan itu adalah orang-orang Israel. Tetapi sayang sekali mereka menolak, sehingga undangan itu dibagikan kepada bangsa-bangsa. Itu adalah arti dari gambaran sebuah keselamatan yang terbagi kepada bangsa-bangsa. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dan ternyata saudara, saya menemukan beberapa pengetahuan yang cukup menarik. Yang pertama yaitu bahwa Bapa Yahwe ingin kita memahami akan hukum prioritas. Prioritas mana yang lebih diutamakan? Tuhan atau keluarga? Nah, ini yang pertama adalah bicara tentang Israel. Israel akan diselamatkan oleh Bapa Yahwe, sehingga dia turunkan Yeshua HaMashiach. Tetapi sayang sekali, ternyata keselamatan itu ditolak, saudara-saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keselamatan, mana yang akan kita pilih? Pagi ini saudara bisa memprioritaskan tidur, saudara bisa memprioritaskan untuk jalan-jalan, saudara juga bisa memprioritaskan untuk kumpul-kumpul sama teman. Itulah yang dimaksud dengan prioritas. Mana yang didahulukan? Kalau saudara mengingat tentang doa Bapa kami, saudara akan temukan kata segenap di situ. Nah, kata segenap itu berarti sepenuh hati. Makanya kalau kita belum sampai ya mendapatkan ujian seperti Abraham. Abraham itu saya katakan ujiannya cukup berat loh saudara. Dia harus menyerahkan putranya yang dinanti-nantikan. Saya menyebut dengan istilah putra perjanjian.
Dia mendapatkan Yitzhak itu adalah karena janji Bapa Yahweh. Tetapi sekarang diambil, mau atau tidak. Nah inilah yang saya katakan prioritas. Mana yang didahulukan? Apakah kita akan mendahulukan untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Kita hidup di dunia ini seringkali kita diperhadapkan dengan prioritas. Ketika saudara sedang setir mobil enak-enak, tiba-tiba ada suara sirine. Oh, itu ada ambulan. Saudara harus minggir, beri prioritas. Itu maksud dari prioritas. Kalau saudara pergi ke bank, saudara pun juga kalau tabungannya banyak, ada ATM BCA yang prioritas. Artinya apa? Karena tabungan saudara banyak, maka saudara mendapatkan prioritas. Kalau misalkan terjadi transaksi, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Ada counter khusus prioritas. Itu arti sebuah prioritas. Ketika saudara sedang naik mobil, tiba-tiba ada bunyi lonceng atau sirine dari perlintasan jalan kereta api. Saudara harus berhenti, beri prioritas, dia jalan duluan. Itulah arti dari prioritas. Dan saya katakan, orang yang diberi prioritas itu sebetulnya orang yang dihormati. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan mengundang kita. Itu kita harus memprioritaskan lebih utama Tuhan daripada kepentingan kita sendiri. Tetapi terkadang kita menganggap enteng masalah prioritas. Kenapa sih bisa menganggap enteng? Karena kita belum tahu atau mungkin tidak tahu. Yang lebih parah bahkan tidak mau tahu betapa ngeri dan hebatnya penderitaan di neraka. Kalau saja kita tahu betapa dahsyatnya, menakutkannya neraka itu, saya yakin saudara akan mendahulukan segala sesuatu. Beberapa puluh tahun yang lalu saya ingat ada seseorang yang pernah mendapatkan penglihatan tentang neraka. Itu sampai nyaris gila, saudara, saking takutnya. Coba saudara bayangkan, kalau seandainya kita masuk ke neraka itu, tetapi oleh kemurahan dan kasih Bapa Yahweh, kita sudah diluputkannya dari neraka itu. Nah, oleh karena itu, kita perlu bersyukur. Kebaikan Bapa Yahweh itu sudah betul-betul harus kita responi dengan baik. Tapi kadangkala karena kita nggak ngerti penderitaan, sehingga kita anggap enteng. Saya ambil contoh misalnya. Ketika puji-pujian, pemimpin pujian katakan, ayo kita bertepuk tangan. Atau ayo kita berdiri, atau ayo kita melompat. Kadang kita males, saudara. Ya kalau orangnya memang katakanlah nggak kuat berdiri, nggak masalah. Tapi kadang ibadah tapi pasif. Coba kita tanya kepada orang yang lumpuh. Mereka dalam penderitaan. Kalau misalnya orang lumpuh itu saya tanya, kamu mau nggak aku sembuhkan? Kira-kira orang lumpuh itu mau nggak? Mau. Tapi sekarang syaratnya adalah, kalau kita memuji Tuhan, kamu berdiri dan melompat, mau atau tidak? Kira-kira mau nggak? Pasti mau. Kenapa? Karena dia tahu adanya penderitaan. Sama seperti kita. Kita akan menjadi orang yang sangat setia kepada Bapa Yahweh. Kalau kita tahu betapa kita seharusnya jebur ke dalam neraka. Kita hidup dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Di dalam kisah ini, saya menemukan ada 3 jenis manusia. Ya, ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dipanggil tetapi tidak mau datang. Ini orang yang tidak peduli dengan keselamatan. Nah, itu ada di ayat yang ketiga. Ya, di ayat 3 dikatakan, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta perkawinan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Enggak mau datang itu artinya enggak dianggap, saudara-saudara. Emang lu siapa? Enak aja. Aku enggak mau datang. Itu artinya mengabaikan. Nah, orang jenis ini akan menolak dan merasa risih bila berbicara tentang Tuhan. Dia bahkan berkata, Tuhan itu tidak ada. Aku enggak ngurus. Yang penting jalani hidup ini, kita puas-puaskan mumpung belum mati. Itu adalah orang kategori pertama. Saya juga bisa menganggap orang ini adalah orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Mau diundang, mau dikasih tahu tentang keselamatan, dia selalu jawab, aku enggak peduli. Orang yang jenis ini di dalam dunia sangat banyak. Saudara mau diundang berapa kali, atau saudara mengundang orang yang jenis pertama ini, mau sampai capeknya setengah mati katakanlah, nggak akan pernah kodal mau datang, nggak akan. Nah, ini kategori pertama, saudara-saudara. Dan saya katakan orang-orang yang seperti ini, orang yang nggak mungkin bisa selamat. Kemudian kategori yang kedua, orang yang terus bekerja. Itu ada di ayat yang kelima. Saya bacakan ayat 5. Namun dengan mengabaikannya, mereka pergi yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Nah, ini artinya orang yang juga tidak peduli karena dia mungkin saya sebut maniak kerja. Orang yang hidup di otaknya itu hanya uang, uang, dan uang. Kerja, kerja, dan terus kerja. Nggak urusan saudara mau panggil mau macam apa, nggak. Pokoknya saya kerja, kerja, dan terus bekerja. Ini kategori kedua. Sama orang yang seperti ini juga tidak akan mau datang. Makanya saya sering kali berkata, jikalau dalam 1 minggu saudara tidak ibadah, kecuali sakit, dan hatimu tetap tenang, maka engkau sedang ada dalam bahaya. Bagi saudara yang sedang menyaksikan streaming ini, dan ketika di daerahmu ada kehilat, saya menganjurkan masuklah ke sana. Pokoknya yang dipanggil Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, datang saja ke situ. Saya enggak urusan itu mau organisasi apa. Saya enggak urusan. Karena Tuhan enggak butuh organisasi, saudara. Yang Tuhan butuhkan adalah engkau datang dan menyembah aku. Sampai di sini paham, saudara? Saya ini gembala KPI seluruh Indonesia. Tapi saya tidak bekerja untuk KPI. Saya bekerja untuk Bapa Yahweh. Makanya saya katakan, kalau di tempatmu tidak ada KPI, masuklah ke organisasi lain, silahkan. Yang penting yang dipanggil Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saudara paham apa yang saya katakan?
Sekali lagi, kecuali sakit, Tuhan harus kita jadikan nomor satu di atas segala-galanya. Makanya saya katakan kalau 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tenang-tenang saja, sebetulnya saudara sedang bermasalah besar. Kalau saya nih 1 minggu enggak ibadah sekali saja, ada sebuah perasaan yang bergejolak enggak karu-karuan, saudara. Terasa enggak nyaman sekali hidup ini. Saya ambil contoh saja. Misalnya saudara mengasihi seseorang, kalau sekali sehari saja enggak ketemu, rasanya enggak nyaman banget. Betul atau tidak? Tapi kalau saudara tidak mengasihi, mau apapun, masa bodoh, emang lu siapa, kan begitu. Sama seperti kita, kalau kita memang cinta betul kepada Bapa Yahweh, jangankan kok 1 minggu, kita enggak mendengar firman, itu saja rasanya enggak nyaman. Makanya saya katakan kalau saudara punya kerinduan, ayo lihat di channel Lukas Sutrisno. Ada 1.800 video. Saudara bisa nonton sehari 3 materi khotbah saya saja, 1 tahun nggak akan selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus selalu dekat kepadanya. Itu adalah kategori yang kedua. Sekarang kategori yang ketiga, yaitu menganiaya orang yang mengundang. Loh, ini aneh, saudara. Ada pesta perkawinan diundang, itu kan wujud penghormatan. Ya toh? Tapi kok yang ngundang malah dianiaya. Kira-kira apa yang ada di benak saudara? Ini ada di ayat yang ke-6 ya, saya bacakan ayat yang ke-6. Dan yang selebihnya sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan kalau saudara baca ayat 7 dikatakan, dan ketika mendengarnya, raja itu menjadi marah, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, kondisi keadaan seperti ini yang sedang terjadi sekarang. Diundang, bukannya berterima kasih, tetapi malah menganiaya, saudara-saudara. Ini yang sekarang sedang terjadi. Banyak sekali pendeta-pendeta yang karena nama Bapa Yahweh dipecat, dibunuh, diusir, dianiaya, disesat-sesatkan, dihina, dipersekusi, macam-macam. Intinya sama dengan perumpamaan tadi. Kalau seperti itu kira-kira Bapak Yahweh marah atau tidak? Marah, sangat marah bahkan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang gembala yang cerita kepada saya, Pak, saya sekarang terancam dalam organisasi. Emang kenapa? Karena saya panggil Bapak Yahweh, organisasi saya tidak terima. Keluar dari organisasi itu. Saya katakan, organisasi tidak menyelamatkan. Organisasi apapun di dunia ini, itu hanyalah sebuah institusi yang dibuat oleh manusia. Dan Tuhan gak butuh itu. Saya katakan, keluar, panggil Bapak Yahweh. Jangan pernah takut dengan ancaman. Saya katakan, contoh saya nggak pernah takut dengan ancaman. Karena saya selalu berpikir paling-paling mati saja kok takut. Bukankah kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang maha kekal di negeri cahaya? Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa kadangkala kita takut? Diancam takut. Nah, sampai pada posisi ini, banyak yang tumbang
Karena ternyata banyak orang yang ikut Tuhan, tapi hanya sebagai agama belaka. Begitu diancam, ya sudah mundur. Ya wes lah, kembali lagi, nggak apa-apa wes. Yang penting ekonomiku aman. Yang penting aku nggak dipecat, harga diriku tidak jatuh. Itulah saudara-saudara. Kariernya juga tetap baik. Saya katakan inilah yang sedang terjadi. Bagi para pengagung Bapak Yahweh, ditekan, diancam, dibunuh kariernya, baik dari dalam maupun dari luar. Saya katakan ini artinya manusia itu sedang diperebutkan oleh dua kekuatan besar. Kekuatan yang datang dari kelompok kita dan kekuatan yang datang dari luar. Memang saya berpikir sampai ada orang yang berkata begini, bagaimana ya Pak caranya supaya saya punya keberanian? Kenapa saya begitu dengar ancaman itu saya seharian tidak bisa tidur? Ya karena kalau kamu menyayangkan nyawamu ya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak menyayangkan nyawamu, ancaman seperti apapun, jawabannya emang gua pikirin. Gampang sekali, kenapa kita mesti takut? Ya kan? Nah posisi seperti ini dibutuhkan nyali dan energi yang besar. Artinya orang yang berani nekat mati-matian. Saya menyebut dengan istilah Jawa, wani gelundungane. Dan mempercayai kalau Bapak Yahweh itu benar-benar ada dan pasti menyelamatkan kita. Saya juga memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya para gembala jemaat. Saya tahu banyak sekali gembala-gembala yang sekarang istilahnya itu sedang ngintip-ngintip gitu. Oh, benar juga ya. Ya udahlah, kalau itu benar ya sudah kita terima saja. Tapi supaya aman, campur-campur, saudara-saudara. Saya katakan, jika saudara itu sebagai gembala yang sedang nonton video saya ini, saya anjurkan jangan pernah takut dengan ancaman manusia. Paling-paling mati. Bukankah mati itu kita ketemu Bapa Yahweh yang kita sembah? Lalu apa yang kita takutkan? Saya anjurkan, para gembala ini kan seringkali khotbah tentang 3 pemuda. Hananya, Misael, Azaria. 3 pemuda hebat yang sangat boleh saudara kagumi tentang imannya yang luar biasa. Ketika seorang penguasa berkata, ketika nanti ada suara ceracap dan di suara-suara riuh dari musik, ketika semua sujud kepada patung buatanku. 3 pemuda itu berkata, aku tidak akan sujud. Kalau kamu tidak mau sujud kepada patung buatanku, maka kamu akan aku bakar di tempat api perapian. Yang panasnya itu dipanaskan berkali-kali lipat. Pemuda itu berkata, ada Elohimku yang aku sembah, yang akan menolong diriku. Tetapi seandainya tidak, wah ini baru kalimat iman. Aku tetap tidak akan mau memanggil atau tidak akan mau menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. Pemuda itu dicemplungke ke dapur api perapian atau tidak? Iya. Tetapi perlindungan Bapa Yahweh itu betul-betul nyata. Tuhan itu tidak tutup mata dan berpangku tangan. Kalau saudara sedang nonton video ini, kalau engkau posisimu sebagai gembala,
saya beritahu di pundakmu ada banyak nyawa yang mengandalkan engkau. Karena ada jemaat ketika diberitahu, dia jawabnya gini, pokoknya selama Pak Pendeta saya tidak mengatakan itu sesat, saya tidak. Saya tetap di posisi seperti sekarang. Pasrah bongkoan saya dengan ajaran Bapak Gembala saya. Itu betul. Tetapi sayang, gembalanya enggak punya nyali, saudara. Hari-hari ini saya beritahu tentang hal ini secara keras. Karena waktu kita di dunia sudah tidak lama lagi. Jangan sampai kalau nanti sangkakala berbunyi dan banyak orang-orang yang mengalami rapture dan saudara ketinggalan, cilaka betul. Ya, mengerikan sekali. Saya bacakan satu ayat yang mungkin bisa memberi kekuatan khususnya untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, inilah yang Tuhan mau. Kita kadangkala diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mana yang harus kita pilih? Saya anjurkan sekali lagi, pilihlah yang memberikan jaminan keselamatan. Saya harus mengakui bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, itu benar. Tetapi hanya ada satu pribadi yang memberikan jaminan keselamatan, yaitu Yeshua HaMashiach. Yang tidak lain dia adalah perwujudan dari Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Makanya dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia waktu mati betul-betul bangkit. Dia katakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itulah jaminan mutlak. Dan dia buktikan sendiri. Pada saat dia mati, pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali dari kematian. Artinya kematian tidak berkuasa atas diri Yeshua. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapatkan jaminan yang pasti, ayo, jangan ragukan akan kasih-Nya yang sempurna. Sekali waktu kita tetap semua akan mati, kecuali ketika nanti Yeshua datang. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang saudara yang terkasih, kita lanjut yang berikutnya. Akibat dari orang-orang yang tidak mau datang bahkan menganiaya itu, sang raja menjadi marah dan acara pesta itu dibagikan secara gratis kepada orang-orang di luar keluarganya karena ditolak. Inilah yang disebut keselamatan terbagi kepada bangsa-bangsa. Inilah anugerah. Sekarang bagaimana kita menyikapi anugerah itu sendiri? Ingat, pintu anugerah terbuka lebar bagi kita semua. Jangan keraskan hatimu. Israel diberikan keselamatan, tetapi ditolak, akibatnya dibagikan kepada bangsa-bangsa. Kemarin ada seseorang yang telepon saya. Dia katakan, Pak Lukas, ini ada om saya yang mau minta dibaptis.
Lalu saya katakan, kamu sudah menerangkan belum? Sudah. Lalu saya katakan, tapi ingat, orang yang dibaptis pembaharuan tidak boleh lagi panggil nama Arab dan Yunani. Dia siap atau tidak? Ya coba Pak Lukas langsung ngomong. Saya langsung ngomong video call. Saya katakan apa? Bapak siap untuk baptis pembaharuan? Siap. Apakah Bapak siap untuk meninggalkan nama Arab Yunani? Lalu saya terangkan sedikit. Bapak siap? Yang ini saya belum siap. Loh kenapa? Ya saya salah satu dari majelis di situ. Ya sudah, kalau begitu jangan baptis dulu. Karena kalau baptis pembaharuan, resikonya harus berani meninggalkan nama yang lama. Padahal Bapak ini sudah tua, saudara. Umurnya sudah jauh di atas saya. Saudara bisa bayangkan, waktu hidup sudah tinggal sedikit. Tetapi kalau sampai dia tidak bersiteguh, berpegang kepada Sang Juru Selamat, saat dipanggil Tuhan, hilang selamanya. Oleh karena itu, ayo kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita mau ikut manusia, ikut komunitas, ikut institusi, apa panggilan dan perintah Raja. Saya bahkan katakan, hai para gembala jemaat, kalau engkau memang sudah mengakui nama Bapa Yahweh, jangan campur-campur, kasihan jemaat yang kau gembalakan. Mereka datang dengan hati yang tulus, tetapi kau biarkan tersesat, karena engkau tidak tahu arti dari sebuah nama. Nama itu mengarah kepada suatu pribadi. Jangan main-main untuk masalah ini. Jangan cari aman. Biarkan Bapak Yahweh yang mengamankanmu. Percayalah, engkau dipecat, Bapak Yahweh yang melindungi engkau. Engkau tetap bisa makan. Percaya saja. Enggak usah takut. Ya. Saya pimpin jemaat itu hati-hati sekali, saudara. Jangan sampai saat kita mati, kita tidak selamat. Siksaan neraka itu sungguh ada dan nyata dan sangat mengerikan, bahkan kekal selamanya. Jadi kalau saya pikir sengsara kita sekarang karena aniaya oleh manusia tidak sebanding dengan upah yang Bapak Yahweh sudah siapkan untuk kita masing-masing. Saudara akan menikmati keindahan yang maha kekal. Bukan 1-2 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Sekarang yang ketiga, saudara, yaitu tidak mengenakan pakaian pesta. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang kesopanan atau etika. Pakaian yang rapi, bukan pakaian gembel, saudara. Coba saudara bayangkan, kalau melihat ini ruangan pesta indah bukan? Tapi coba tiba-tiba ada orang yang masuk, udah pakaiannya lusuh, bau lagi saudara. Nyaman enggak kira-kira? Kalau dia duduk, mungkin saudara bilang ini orang kok bau amat sih. Enggak nyaman saudara. Saya juga mumpung ingat ya, di depan situ kan ada tempat cuci toh, dan itu sudah benar sesuai firman Tuhan. Ya. Kalau mau ibadah cuci tangan dulu. Kenapa? Karena saya waktu yang lalu, bukan hari ini, waktu yang lalu, kan saya selalu pulang jabat tangan saudara ya. Tapi kok saya pikir nih tangan saya kok bau amis nih, apa ya? Karena jabat tangan sama orang yang makan nggak cuci.
Siapa di sini kalau makan pakai tangan, saudara? Silahkan mau makan pakai tangan kayak masa bodoh, tapi cuci tangan. Amin. Saya jujur saja kalau makan pakai tangan geli saya, saudara. Saya selalu pakai sendok. Tapi saya tidak anti dengan orang yang makan pakai tangan. Tapi cuci. Jangan jabat tangan, nempel di tempat saya, jadi amis tangan saya. Sudah gitu amisnya amis pindang sisaan, saudara. Loh, saya ngomong jujur apa adanya. Nah, saya saja risih, apalagi kalau pesta di tempat yang seperti ini sudah bau lagi. Pernah nggak saudara duduk berdampingan dengan orang yang maaf keringatnya itu bau, pedes sisan, saudara. Saya dulu punya pembantu rumah tangga, itu keringatnya pedesnya luar biasa, saudara. Kalau dia lewat gitu, waduh itu aromanya itu nggak hilang-hilang, saudara. Baunya, maaf kalau saya katakan, kambing saja kalah, saudara. Loh benar. Nah sekarang saudara bayangkan kalau pesta yang sedemikian indah, orang tidak berpakaian pesta. Wow, itu sangat kentara sekali. Ya. Pesta yang sangat meriah, tiba-tiba datang orang yang pakaiannya compang-camping, baunya anyir, maka suasana pesta itu akan rusak. Kalau bicara pakaian, tentu itu berbicara tentang kehidupan rohani kita. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 3 ayat 18 dikatakan, Aku menasehatkan kepadamu, supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya. Dan perhatikan, jubah-jubah putih agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak nampak. Dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Nah ini bicara tentang kesopanan, identitas, saudara. Menjaga kekudusan, menunjukkan identitas. Contoh misalnya saja, ini ya, ini ada 3 contoh, saudara. Yang paling sana sendiri, itu pakaian orang apa kira-kira? Orang Batak. Kalau yang tengah? Jepang. Lah yang sana sendiri? Skotlandia. Nah sekarang saudara bayangkan, kalau pakaian Jepang ini tak campur sama Skotlandia, jadi apa kira-kira saudara? Ini kimono yang putih ini dicopot ganti sama yang itu. Kira-kira nyaman nggak dilihat? Enggak. Bahkan kalau ada, maka saudara dianggap menghina. Betul nggak? Dianggap menghina. Pakaian itu identitas, saudara-saudara. Maka saya katakan, kalau pakaian Scotland dicampur dengan pakaian Jepang itu, nggak akan matching, saudara. Nggak nyaman nontonnya juga. Atau pakaian adat Batak ini dicampur dengan Skotlandia atau Jepang, juga nggak matching, saudara. Dan itu bisa dianggap sebagai penghinaan, saudara. Pakaian dicampur penghinaan. Nah kalau Bapak Yahweh dicampur sama nama Arab Yunani, apakah itu oke-oke saja? Toh manusianya juga bisa terima? Oh no, itu sebuah penghinaan, saudara. Jangan sejajarkan nama kudus dengan nama asing. Makanya saya katakan, kalau engkau siap dibaptis, tinggalkan itu. Wah tapi aku nggak bisa ke gereja, kenapa? Ikutin streaming dari kami.
itu sama. Tapi kalau di tempatmu ada ibadah, ibadahlah di situ. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jangan pernah mencampur yang kudus dengan yang bukan kudus. Ingat bahwa akar sumber iman kita bukan dari Arab, bukan dari Yunani, bukan dari Cina, tetapi dari Israel. Harus kita ikutin polanya. Suka nggak suka, mau tidak mau, itulah akar iman kita. Ya, jangan main campur-campur, saudara. Kalau es campur, nasi campur, enak. Bisa dimakan, bisa dinikmati. Tapi kalau kepercayaan dicampur-campur, sekarang sudah muncul loh, yang namanya Krislam. Pernah dengar? Itu percampuran antara Kristen dengan Islam. Dan itu sudah diresmikan di dunia ini. Oleh karena itu, melalui kisah ini, ayo kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita nantikan kedatangannya, dan kita akan siap menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan menjadi berkat bagi kami. Karena ternyata Engkau tidak mau diduakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dalam rangka memperingati perayaan Tisha B'Av, akan diadakan donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir dalam KKR Fellowship Kehilat Pemulihan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 6 sore. Bertempat di The Wujil Resort and Convention Ungaran. Acara ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Sri di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Saya perlu sedikit menegaskan tentang pengumuman KKR tadi, saudara. Itu sebetulnya adalah merupakan pertemuan tahunan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Nah, saya mendengar ada banyak orang yang akan hadir ke sana. Oleh karena itu, kalau misalnya saudara yang punya mobil, ya, ada yang mau hadir, usahakan bawa mobil. Bawa teman-temannya yang lain untuk bisa ikut bersama-sama berpartisipasi, ikut kebaktian kebangunan rohani di waktu yang telah ditentukan tadi. Supaya yang hadir banyak. Karena saya lihat juga ada dari kehilat-kehilat lain yang juga akan hadir. Ya, jadi ini yang saya himbau kepada saudara, ya. KKR-nya saudara sudah lihat jamnya jam berapa. Ya, silahkan atur sendiri supaya bisa ke sana. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Kan Yehiratsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Kan Yehiratsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Kan Yehiratsa. Baruk atabair ufaruk atabesareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha, ufri atmat ka, ufri fahem teka syekar alapeka wa esterot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, v'yismereka, Yevareka. Yair Yahweh, panau eleka, wihuneka. Yevareka, v'yismereka, Yevareka. Isa Yahweh, panau eleka, wihuneka. Hashem leka. Shalom, shalom. Hashem leka. Shalom, shalom. Yevareka, v'yismereka, Yevareka. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Selamat beraktivitas. Sabat Salam. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.